أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tasarbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku yang berjudul Bidayatul Mutafaqih. Buku ini bercerita tentang ringkasan fikih dasar untuk pemula. Jadi ini buku fikih ya. Penulisnya Syekh Wahid bin Abdussalam Bali. Kemudian ini serial matan ilmiah. Penerbitnya dari Pustaka Arafah. Bukunya tipis ya, tidak terlalu tebal untuk ukuran buku fikih. Ini tebalnya hanya ada 320 halaman. Sampulnya soft cover. Ini langsung saya perlihatkan saja seperti apa daftar isinya. Nah, ini saya lewat saja ya. Ini ada pengantar penerbit dan seterusnya. Ada penuntut ilmu, bagaimana cara Anda mempelajari ilmu fikih, kemudian fikih. Nah, di bab pertama, seperti biasa ya, kitab fikih biasanya awalnya itu kitab Toharoh. Kitab Toharoh atau bersuci. Ini dijelaskan tentang air, bab air, bejana, buang hajat, siwak dan perilaku fitrah, bab wudu, mengusap kedua khuf, pembatal-pembatal wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis, bab haid. Ini hampir mirip dengan kitab Bulughul Maram ya. Kemudian di kitab kedua ada kitab salat, bab azan dan iqamah, bab syarat sah salat, bab hukum-hukum salat. Kemudian bab sujud sahwi, kalau lupa ya, ada lupa rakaat ataupun lupa tahiyat dan seterusnya lah. Bab salat jamaah, kemudian bab salat Jumat. Di ketiganya kitab pengurusan jenazah, kemudian ada kitab zakat, kitab syiyam atau puasa, kitab i'tikaf, kitab haji, kitab jihad. Kemudian di bab ke-9-nya ada kitab jual beli. Di sini ada bab syarat-syarat jual beli, bab khiyar, bab riba, bab jual beli pohon dan buah, bab salam, jual beli pesanan ya, bab qard atau hutang, bab rahan atau gadai, bab doman atau pinjaman harta, dan kafalah penjaminan jiwa. Kemudian bab hawalah, pemindahan utang, bab sulah, perdamaian. Kemudian di ke-10-nya ada kitab Al-Hajr. Ada bab hukum-hukum hajar, bab wakalah atau perwakilan. Kemudian ada kitab asyarikah atau perkongsian, kerjasama ya. Bab macam-macam syarikah atau persekutuan dagang, bab musaqoh dan muzara'ah. Kemudian ada bab ijarah, sewa menyewa. Ada bab musabaqoh, perlombaan. Berikutnya ada kitab Al-Ariyah. Kemudian ada kitab Al-Ghasob, jaminan barang yang digosok. Bab syuf'ah, wadi'ah, Ihya'ul Mawad, Ju'alah, Luqatah, Laqitto. Kemudian kitab wakaf, ada bab wakaf, ada bab hibah. Kemudian ada kitab wasiat. Berikutnya ada kitab faraid atau waris. Kemudian ada kitab memerdekakan budak, hamba sahaya. Kemudian ada kitab nikah, bab hukum nikah dan nazar, 2 rukun nikah dan syarat-syarat nikah, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi atau mahram ya. Kemudian syarat-syarat dalam pernikahan, bab aib atau cacat dalam pernikahan. Berikutnya ada kitab mahar. Nah, ini kalau di Bulughul Maram kalau nggak salah disatuin ya. Kitab mahar ini dipisah, bab hukum-hukum mahar, bab walimah, mempergalui istri. Kemudian berikutnya ada kitab khulu, kitab talak, bab tentang hukum-hukum talak, talak sunnah dan talak bid'ah. Ada talak sarih dan kinayah. Kemudian ada tentang perkara yang mengakibatkan perbedaan hitungan talak. Kemudian tentang ta'lik, talak, dan rujuk. Berikutnya ada kitab ila, kitab zihar, li'an, iddah, penyusuan bayi. Kemudian kitab nafkah, bab tentang nafkah kepada istri.
kepada kerabat, kemudian tentang pengasuhan anak. Berikutnya kitab jinayat tentang macam-macam pembunuhan, syarat-syarat kisos untuk jiwa, syarat-syarat meminta pelaksanaan kisos, dan tentang kisos untuk selain jiwa. Berikutnya ada kitab diat tentang ukuran-ukuran diat, akilah, kafarat pembunuhan. Kemudian ada kitab hudud tentang hukum-hukum menegakkan had zina, had menuduh zina, had minum minuman keras atau khamr, potong tangan dalam pencurian, had pembegal jalan. Kemudian tentang ta'zir, memerangi pemberontak, dan hukum murtad. Berikutnya kitab tentang makanan, hukum-hukum makanan, tentang penyembelihan. Kemudian ada kitab tentang hewan buruan dan hewan sembelihan. Berikutnya ada kitab aiman atau sumpah dan kafarat, hukum-hukum sumpah, nazar. Berikutnya ada kitab qada atau pengadilan, tentang adab-adab peradilan, tata cara memutuskan perkara dan sifatnya, pembagian hak bersama, dakwaan dan saksi. Kemudian ada kitab syahadah, persaksian, tentang syarat-syarat orang yang dapat diterima persaksiannya, tentang penghalang-penghalang persaksian, macam-macam perkara yang dipersaksikan, bersaksi atas persaksian, kemudian sumpah dalam gugatan. Dan yang terakhir di sini ada kitab iqrar atau pengakuan. Nah, itu daftar isinya ya. Kemudian ini saya perlihatkan isinya. Ini matan hadis, matan kitabnya, kemudian ada terjemahannya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini matannya seperti ini juga, Arabnya. Kemudian ada sampingnya ada catatan untuk mencatat. Ini misalnya ada yang menjelasin ya, guru ustadz atau gurunya menjelaskan. Ada yang tidak ada di sini, bisa dicatat di sini, disediakan ya. Ini sangat saya rekomendasikan ya untuk teman-teman, khususnya yang ingin mempelajari lebih jauh tentang ilmu fikih ya. Tapi ini fikih yang sudah jadi ya, karena nanti ada tahapannya. Kalau di awal untuk orang awam atau pemula, saya sarankan buku-buku yang seperti ini ya, yang sudah disusun oleh para ulama tentang apa saja yang dipelajari, seperti toharoh gitu ya, bersuci, cara wudunya seperti apa, airnya harus yang seperti apa, dan seterusnya lah, kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya share untuk video kali ini. Seperti biasa, bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku terjemahan dari kitab Bidayatul Mutafaqih ini, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.